Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala ummatin min lisani yafqahu qawli waj'alni wa min ahli la haula wa la quwwata illa billah. Para asatidzah mustaqim jamaah salim bala yang saya sayangi, yang saya kasih, yang saya cintai, dan insyaallah alhamdulillah dan intinya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik artinya pertolongan, yang masih memberikan taufik hidayah itu betul. Jadi ada hidayah tapi nggak ada pertolongan. Sudah tahu benar, tahu pengajian, tapi ada orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke ilmu. Kenapa? Karena tidak ada taufik. Terus dia ada taufik, tidak dikasih taufik juga, dan tidak mengubah apa-apa, malah makin jauh. Jadi kadang ada dapat hidayah, ada dapat taufik, atau tapi yang sempurna adalah ketika orang mendapatkan oleh hidayah. Jadi ini harus diperjuangkan dua-duanya, tidak ada salah satu doang. Jadi karena itu ibu mengerti apa yang kita ucapkan harus kita pahami, mengerti. Karena kalau kita paham apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan itu benar. Kita paham, kita mengerti, maka hal tersebut jadi hidup, bermakna. Kenapa sih ibu bilang kalau bacanya alhamdulillah? Karena mulai dan ingin mencatat tentang yang mulia apa yang kita ucapkan. Kemudian kita dimulai ceramah itu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, seperti itu kan. Itu artinya segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita pertolongan. Itu pun pujian-pujian kepada oleh para malaikat. Jadi ketika kita pembukaan itu penting ibu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu yang lain atau yang ingin disampaikan kepada audiens pendengar, kita memohon pertolongan Allah terlebih dahulu. Kalau kita sudah belajar Asmaul Husna, sudah belajar Asmaul Husna, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu harus ada pengenalan kepada Allah. Harus ada pengenalan kepada Allah. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar yang didengar, enggak. Itu ada makna yang luar. Maka hidup kita ini, diri kita seperti botol itu. Tetapi botol ini isinya berkualitas, nah tidak. Itu bedanya bu. Botol sama dan ibu sama dan belum mengenal Allah. Tapi ketika kita apa yang kita mengenal, maka isi botol itu jadi berkualitas. Yang tadi harganya 6.000, 4.000, 3.000 ya, itu bisa menjadi 2 juta. Kenapa? Karena kenal pengenalan kepada Allah. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berdoa, jangan kamu melakukan sesuatu tanpa kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, tanpa kamu mengerti apa yang kamu lakukan. Kadang-kadang kita kan kenapa?
Modal saya gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin hamdan karena ikut-ikutan atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu biasa para penjelasan. Ikut-ikutan nggak ngerti. Itu ibarat botol sama dengan pendengar. Tidak memiliki kualitas utama. Jadi orang itu berkualitas bukan paham apa yang dia ucapkan. Kalau dia paham apa yang dia lakukan. Ibu di dapur masak sama dengan saya, dengan yang lain. Tapi di mata Allah ada yang berkualitas, ada yang tidak masaknya. Bukan bentuk masakannya, bukan. Tetapi apakah dia paham untuk apa dia masak? Apakah dia paham untuk apa dia merawat? Apakah dia paham untuk apa dia melayani suami? Kalau nggak paham Bu, cuma sekedar karena suami memberikan nafkah, sekedar karena anak dilahirkan dari rahim kita, itu seperti botol yang harganya 3.000. Tapi ketika kita mengenal siapa diri saya seorang ibu, untuk dan bagaimana apa yang harus saya kerjakan, mengenal kepada siapa penciptanya, di situ botolnya harganya 2 juta. Begitu Bu, hidup itu begitu Bu. Jadi kalau tidak ditingkatkan kualitasnya, mengerti, paham tentang diri kita dan mengerti paham tentang siapa pencipta kita, itu kalau kita nggak paham sama dengan badan ini harganya 3.000. Masya Allah, rendah sekali ya Bu ya. Iya, karena apa? Nggak ada mikirnya, nggak ada tafakurnya, nggak ada pahamnya, nggak berkualitas. Jadi kita ngaji itu tidak berkualitas gitu Bu. Orang yang berkualitas jiwanya tumbuh. Orang yang berkualitas itu jiwanya tumbuh. Tumbuhnya sampai menjulang ke langit. Nah, saya sering mengatakan Ibu pahami walaupun cuma kalimat taufik wal hidayah gitu kan. Pahami kenapa kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pahami kenapa kita mengucapkan Allahumma rabbi shrah li sadri. Karena ingin Allah itu ilmu ke dalam kolom kita. Jadi bukan hanya sekedar Allah bisa enggak begitu. Itu makna itu kualitas orang karena pemahamannya. Kalau orang nggak paham, mungkin dia hafal, mungkin lebih hafal daripada yang paham. Orang yang paham dengan orang hafal aja. Ada orang paham nggak begitu hafal Bu. Ada orang hafal nggak begitu paham. Itu nilainya lebih tinggi orang yang tidak begitu hafal tapi paham. Nilainya lebih tinggi dia, kualitas hidupnya, kualitas diri lebih tinggi daripada orang yang hafalnya banyak tapi nggak paham. Ketika kita mengucapkan Allahumma rabbi shrah li sadri, itu menginginkan kepada Allah dilapangkan dada kita. Kalau kita menyampaikan mudah, tidak ada beban, gampang diucapkan. Kalau kita mendengar, maka kita ilmu yang kita dengar masuk ke dalam kolbu kita, dan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam kolbu kalau hatinya kotor. Ilmu itu kalau ada di satu komunitas jamaah dan ilmu tentang Allah tapi tidak merubah sikapnya, berarti ada yang salah di hatinya, bukan hatinya. Hati kita yang salah. Berarti kenapa? Tidak masuk ke dalam sodar. Allahumma rabbi sholli wa yassirli amri, mudahkan segala urusanku. Urusan banyak, dan urusan yang paling tinggi nilainya adalah urusan kita ingin makrifat kepada Allah. Urusan paling tinggi Bu. Kenapa? Karena kalau udah makrifat kepada Allah, beres yang lainnya Bu. Agama paham, ngerti, diamalkan, bermakna hidup kita. Enggak kopong, enggak bete, enggak sia-sia gitu apa yang kita lakukan. Orang makrifat kepada Allah mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, mendapatkan kesuksesan, hakikat kesuksesan yang tertinggi. Orang yang makrifat akan mendapatkan keberuntungan hakikat yang tertinggi. Jadi beres tubuh dengan wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Jadi kalau orang udah makrifat kepada Allah, ceramahnya juga nggak bakalan susah. Kalau sudah makrifat kepada Allah Bu, dengar ceramah, ilmu juga akan mudah masuk.
sirli amri di situ. Kalau orang sudah marifat kepada Allah, masalah menyakitkan pun dia akan terasa nikmat. Nah, kalau masih sesak, susah, sakit, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nanti ma'rifatnya belum tinggi. Jadi ma'rifat kepada Allah itu menyelesaikan segala persoalan dan sudah kita buktikan. Kenapa kita belajar ini dari dulu ya? Seminggu 3 kali. Karena itu mencapai hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebetulnya kita meninggal pun gak bakalan takut. Meninggal kenapa? Karena sudah kenal siapa kita, kemana kembalinya. Tidak akan takut karena ada yang akan mendeking saya. Pencipta kita. Malaikat siapa? Ciptaannya Allah. Kalau Allah jangan diusik, aku nggak bakalan kita diusik. Kalau kita sudah marifat kepada kenal, bukan tahu ya. Itu di alam kubur itu semua minggir. Semua itu nggak bakalan menggoda kita, mengganggu kita. Mereka semua akan tunduk kepada kita. Syaratnya itu aja, marifat aja kepada Allah. Ya sudah, kita ketika kita dikasih karunia oleh Allah ilmu yang dalam. Tuh, tadi kan saya cuma ucap Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani. Bisa orang yang bercerita kalau tidak bergantung kepada Allah, kadang-kadang lupa apa yang mau kita sampaikan. Sudah saya alami ketika saya kurang bergantung kepada Allah. Buntu di sini. Tapi jika kita tidak menggantungkan kepada kemampuan diri, tapi kita menggantungkan kepada kemampuan Allah, itu lancar aja. Kayaknya saya deh kalau saya mikir seperti itu benar berarti yang secara depan. Kalau kita bergantung dengan kemampuan kita, kita bakal serang. Coba deh bicara di sini sering, akan tahu mana yang pertolongan, mana kemampuan diri kita. Dan kalau mengandalkan kemampuan diri kita, baik di sini maupun di rumah, hasilnya nanti mengerjakan. Kayaknya puas bergantung pada orang kita yang serba pasti dia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah yang akan membereskan. Begitupun kalau kita dalam menghadapi keluarga kita. Jadi jangan bergantung kepada kemampuan diri. Inilah yang akan kita bahas di Al-Mubdi wal Mu'id. Allah Maha mengawali, mulai, dan Allah yang Maha mengembalikan sesuatu yang rusak, hancur bisa kembali utuh. Itu kan Mubdi namanya, Al-Mu'id. Oleh karena itu, jadi kalau sebelum ngaji tuh kita tuh pengennya memuji Allah terus, nggak pengen berhenti gitu. Kita tuh sedang memuji Allah karena Allah yang menghadirkan semua gitu Bu. Kalau ke materi mah juga banyak yang tahu ya Bu. Cuma kita ingin tasyakur bin nikmah gitu ya. Bersyukur ya Allah dengan nikmat yang Kau hadirkan ini luar biasa ya Allah. Luar biasa sekali. Karena apa? Karena kita merasa tidak bisa apa-apa, lemah. Jadi hanya untayan-untayan kalimat syukur, terima kasih, kehebatan Allah yang akan kita ungkapkan di setiap apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada bagi kita, teladan kita, kekasih kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Materi yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Iya, nomor 59 yaitu Al-Mubdi wal Mu'id. Kemarin kita sudah setengahnya. Orang-orang yang beriman pada sifat Allah
di orang-orang yang beriman kepada si Mu'id. Orang yang beriman itu artinya dapat nur di dalam kalbunya gitu. Iman itu kan ya betul kan? Berarti orang yang yakin dengan sifat Allah Al-Mubdi wal Mu'id. Al-Mubdi yang maha mengawali, yang memulai, yang tak pertama, yang punya rekonstruksi pertama, penggas pertama, pemikir pertama maksudnya ya. Kalau Al-Mu'id yang mengembalikan setelah digas dia rusak, tapi Allah itulah Al-Mu'id. Nah, Al-Mu'id Al-Mu'id sama Al-Mubdi, kita belajar Al-Asmaul Husna itu pasti untuk mencontoh sifat Allah gitu. Al-Mubdi ini. Yang pertama, siapakah orang-orang yang mendapatkan cahaya Nurul Mubdi? Yang pertama, Mubdi al-Hasanah bil Islam. Orang itu selalu membuat gagasan-gagasan, inisiator, punya pemikiran pertama, ide-ide gitu Bu. Ide-ide atau perbuatan-perbuatan yang dalam agama. Apa hal-hal yang membawa kepada sesuatu yang disukai oleh Allah. Dia punya gagasannya itu suka pertama Bu. Saya punya gagasan A, saya punya gagasan B. Gagasan-gagasan ini kemudian diikuti oleh orang banyak. Ini berarti orang ini sudah dapat Nurul Mubdi, cahaya dari sifat Allah yang maha penggagas pertama, yang punya ide pertama, yang punya apalagi Bu? Inisiatif pertama. Di sini belum ada jilbab yang seperti apa ya ini. Kemudian dibuatlah jilbab seperti ini, kemudian dibikin oleh seluruhnya, dibeli sama orang, dipakai kan jadi amal soleh. Itu namanya mubdi, berarti dia dapat cahaya al-mubdi, atau pakaian, atau makanan, atau apa aja pokoknya Bu. Selama itu manfaat dan diridhoi oleh Allah, si penggagas pertama tadi berarti menunjukkan dia memiliki sifat cahaya Nurul Mubdi. Bada'a, diambil kata bada'a, memulai. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah, kan gitu kan? Aku mulai dengan membaca kalimat abtadi'ul imla'a bismillahil, dengan nama yang maha agung. Aku mulai. Nah, al-mubdi itu bada'a, ia bertadi'u ibtidaan gitu. Memulai, yang maha penggagas pertama. Jadi zaman Rasulullah, pada zaman Rasulullah ada kaum Bani Mudhar. Ya, tetapi ya, tolong di Bani Nadir, tapi Bani Mudhar. Jadi ada Nadir, ada Mudhar. Mereka kan kalau berjalan tuh jauh Bu dari padang pasir, sampailah ke Madinah. Ketika di Madinah, pakaiannya yang bagus pun bisa jadi kumal gitu gara-gara pasir kan. Ini dari kalangan orang biasa, bukan pakaian yang indah-indah. Udah gitu, perbekalan mereka habis. Datanglah mereka dengan suasana yang kelaparan, yang bajunya kumal dan sebagainya, perjalanan bermil-mil berapa hari gitu ya. Kemudian sahabat tuh cuek semua Bu. Dia datangkan asal rombongan itu mungkin ada orang atau berapa gitu ya. Waalaikumsalam. Kalau Rasulullah kan emang tidak megang uang kan? Maksudnya bukan orang kaya dia. Kalau ada bukan nggak kaya Rasulullah itu Bu. Bukan mungkin di antara di situ kalau mau dikumpulkan paling kaya. Kenapa? Ketika ada harta rampasan perang, Rasulullah paling banyak dapatnya 25%. Ini ada harta rampasan perang 1 miliar contohnya.
Rasulullah itu punya bagian 250 juta. Yang 750 jutanya itu untuk seluruh pasukan dibagi. Jadi yang saya siapa? Rasulullah harusnya. Tetapi Rasulullah tidak dipegang kayak kita Bu, mesti menimbang gitu, beli tanah gitu ya. Nanti kalau udah punya rumah, bangun rumah lagi kayak gitu Rasulullah. Bagi-bagi habis gitu. Ya gimana mau numpuk gitu ya. Tapi itulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Jangan ngebut dunia. Karena dunia yang kita pegang harus bisa membawa manfaat ke akhirat nanti. Ya bentuknya harusnya begitu gitu. Nah, ketika para sahabat tuh abai, nggak perhatian, kata Rasulullah marah Bu dalam hadis itu. Kenapa kalian diam aja? Tahu kan itu orang kesusahan katanya gitu. Kenapa ada yang nggak punya inisiatif ngasih makan gitu? Akhirnya ada salah satu angkat tangan, saya yang akan ngasih makan. Ya namanya kita nih ada orang berapa puluh datang. Kan mungkin gak mungkin juga saya sendiri contohnya gitu. Kita ngasih penggagas pertama kita gitu. Jadi ada sahabat ngasih contoh, saya akan ngasih makan. Cuma saya ngasih makannya ini doang gitu ya. Diikutilah oleh orang-orang banyak. Saya juga ngasih. Yang satu ngasih lauknya, yang satu ngasih air minumnya, yang satu ngasih ininya, yang satu ngasih baju, yang satu. Jadi komplit semuanya tercukupi. Maka lahirlah hadis, namanya lahir sebuah hadis itu namanya asbabun nurud Bu. Bukan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu ayat Al-Quran berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, itu namanya asbabun nuzul. Dan tidak semua Al-Quran itu harus ada asbabun nuzulnya, enggak. Bisa saja tiba-tiba Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Diniatkan kita mendengar azan, kemudian kita lanjutkan ya. Karena niat bisa lebih lama, lebih tinggi nilai daripada amalan. Nanti akan saya bahas tentang niat besok di Nurul Falah pengajian hari Rabu. Jadi saya mengajarkan tentang niat dan ikhlas sudah 2 kali pertemuan. Besok yang ketiga belum selesai. Mereka pun bingung. Bu saja kalau ngajar satu materi itu bisa 3, 4, 5 pertemuan ya sampai paham. Harus pengetahuannya masif itu menyeluruh. Karena kalau setengah-setengah lepas, nggak ngerti, ganti lagi materi. Nanti nggak bisa dipahami. Kalau ilmu nggak dipahami, sulit diamalkan. Maka tujuan kita belajar adalah untuk bisa diamalkan. Jadi gimana caranya? Punya pengetahuannya yang utuh. Tapi mereka senang aja Bu, walaupun judulnya itu terus itu belum selesai. Malah katanya makin haus. Kalau ganti ustadz lain protes. Saya bilang ilmu itu sama datang dari Allah. Disinilah letak diuji niat kita. Apakah niatnya karena si A atau niatnya karena si B? Niat itu sedang dipertaruhkan Bu di sana. Karena saya ngajarin niat. Ketika saya mengajarkan sesuatu itu akan langsung Allah uji Bu biasanya. Kenapa? Berarti Allah memperhatikan kita Bu. Orang kalau nggak diperhatikan sama Allah ya terserah mau belajar apa kek. Tapi kalau diperhatikan saya mau uji ini kayaknya udah bisa nih. Ada keberatan kalau diganti pematerinya saya bilang disinilah tugas saya arahkan ilmu itu begini karena kan tidak selalu kita akan ada yang lain, tapi intinya yang memberikan ilmu masuk ke dalam kolbu itu Allah, cuma lewat seseorang aja. Ketika seseorang itu tidak hadir, ada orang lain yang menggantikan. Kalau kita istiqomah Ibu, tetap ilmu itu akan hadir di dalam kolbu gitu. Jadi tadi apa? Asbabun nurud, asbabun nuzul. Asbabun nuzul sebab diturunkannya ayat-ayat Allah. Tapi tidak semua Al-Quran itu harus asbabun nuzulnya. Nah, Ibu sedang menjadi mahasiswa nih. Ini kuliah semester 2, 3. Semester 1-nya udah ya. Iya, gratis di sini Mas. Jadi anak itu yang kuliah itu bisa paham ngerti. Kalau sebab-sebab diturunkannya hadis Rasulullah. Sebab turunnya hadis. Tidak semua hadis harus ada asbabun nurudnya.
Cuma ini hadis ini karena tadi itu peristiwanya. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila ba'dihi la yanqusu dzalika ujurahum syai'a. Maka ibu harus banyak baca ya. Gampang tuh sekarang mah ibu nggak punya buku juga nggak masalah. Buka HP. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh, yang membiasakan, tapi dia yang penggagasnya, yang baik, hasanatan, memberikan contoh, membiasakan yang baik, bagi dirinya pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti belakangnya sama Rasulullah, tidak dipotong, tidak dikurang, tidak di ya tidak dipotong, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kita berikan contoh, ibu datang, ibu buka bedus air, terus ibu baris ngasihkan air ini, bu, ini jangan sepele. Kalau ibu di belakang saya bantu, apa yang dia lakukan ibu dapat pahalanya. Kenapa? Karena ibu sudah memberikan contoh. Bu, jadi jangan suka menganggap sepele amat perbuatan yang kecil, apalagi kalau itu diikuti oleh orang banyak. Yang satu karena ibu punya inisiatif bagiin air, yang satu punya inisiatif pegang sapu. Yang pegang sapu ngalir pahalanya ke ibu. Si anak begitu, saya nggak enak, saya mau begitu. Nah, begitu. Kata Nabi, tidak dikurangi, tidak dipotong, atau tidak menjadi kecil pahala orang yang melakukan, yang melihat kita. Ibu nyapu halaman, ini nyapu halaman loh, bu, pagi-pagi setiap pagi. Teman tetangga sebelah lihat kita, insya Allah itu orang rajin banget, saya juga nyapu halaman saya. Tuh, inspirasi dia lahir karena melihat kita, pahala dia ngalir ke kita. Maka kalau bisa, kalau hal-hal yang baik jangan jauhin orang lain, kita dulu kalau bisa. Ini berarti yang mendapatkan nurul mudi. Jadi kalau ada Pak RT, Pak RW, Ibu atau bapak-bapak, apa ya videonya nih untuk kampung kita, dia selalu gini, terus diikutin, tidak berkurang sedikit pun. Kemudian itu asbabul nurulnya ya, bu ya. Di zaman Rasulullah, bu, Rasulullah itu dulu, ini mah kita berbicara hadis Rasulullah ya. Nanti dari ini ibu tuh akan cerdas pokoknya kemana-mana deh ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan sholat di malam bulan Ramadan. Rasulullah tidak menyebutkan itu sholat apa. Ceritanya begini, sholat tarawih, sejarahnya gimana? Jadi nggak nanya-nanya lagi, bingung gitu. Rasulullah sholat 8, tambah ditutup zikir 3, ulang. Besok, makin ramai masjid itu, makin penuh. Besoknya lagi Rasulullah nyetop. Enggak, saya nggak mau sholat lagi. Kenapa? Tak dianggap wajib. Stoplah sholat. Akhirnya sholat masing-masing. Nah, sholat masing-masing. Rasulullah tidak menyebutkan ini sholat apa, tidak. Cuma kalau sholat tarawih itu, maksudnya yang tarawih kita sekarang, Rasulullah itu suka istirahat sebentar karena baca ayatnya panjang walaupun 8 rakaat dulu. Istirahat dulu, minum dulu, namanya puasa ya. Namanya rawaha. Maka disebutlah tarawih gitu. Udah setelah Rasulullah berhenti, bu, nggak ada lagi jamaah-jamaah sholat. Akhirnya mereka sholat masing-masing aja, punya istihad masing-masing. Rasulullah sholat, saya juga sholat masing-masing. Rasulullah nggak mengajarkan lagi jamaah. Ya udah, mereka kadang-kadang berjamaah kelompok-kelompok sendiri di masjid itu. Pojok sana sholat, pojok sini sholat, pojok sini sholat. Gitu. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak berubah, masih seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kalau ke masjid lewat,
malam bulan Ramadan, lihat di masjid itu masing-masing grup ini sholat, grup ini sholat. Di luar ada yang main gaplek, ada yang makan-makan sambil ketawa-ketawa, kongko-kongko gitu. Umar bin Khattab tuh berpikir, Bu. Nih, orang kalau udah dapat Nurul Mubdi itu berpikir, apa yang membuat suasana menjadi lebih bermanfaat gitu. Daripada main-main, akhirnya dia kumpulkan semuanya. Dan satu kehebatannya, Bu, kalau seorang pemimpin yang memerintah akan diikuti mudah oleh masyarakatnya, bawahannya. Nah, ini paling nyaman pemimpin kalau contoh yang baik, hasil lebih biasa. Hai kau sekarang kita cari imam yang bagus bacanya dan dikomandoi oleh satu imam. Itu. Dan juga untuk masuk semuanya harus tarawih ibadah. Tadi 8 rakaat pada zaman Rasulullah, tapi dengan saatnya bisa satu surat Al-Baqarah, bukan At-Takasur, Al-Baqarah. Sama Umar bin Khattab dirubah, yang satu Al-Baqarah dibagi menjadi contohnya 8 rakaat. Contoh dibagi akhirnya rakaat tarawihnya menjadi 20 rakaat plus witir. Itu bacaannya sama, cuma dibagi supaya orang banyak istirahatnya. Kan tarawih itu rowahat, istirahat. Namanya orang habis puasa takut lemes gitu ya, minum dulu. Jadi jangan ini mah udah kayak apa ya Bu ya, baca baca Al-Fatihah udah kayak paling bos. Amin, udah gitu udah Assalamualaikum pulang. Kok sholat cuma 15 udah beres mah, cepet banget di situ, asik banget mah. Nah kita kayak anak kecil ya, kalau bisa cari tempat sholat yang paling tartil, paling lama Bu. Ibu juga sama. Lama udah diancam, besok saya mau kesini lagi. Duh, gimana mau jadi kayak Umar ya Bu ya. Nah itu Umar Bu. Kemudian di zaman Utsman Bu, Utsman juga punya penggagas punya gagasan ide yang brilian. Di zaman Umar, di zaman mana itu nanti tahu nih. Kalau tadi tentang ya itu sejarahnya. Azan kali ketika sholat Jumat. Dulu Rasulullah mencontoh satu kali, bisa aja langsung mulai sholat. Pada zaman Utsman bin Affan itu yang masuk Islam di mana-mana, daerah dari sana. Kemudian kata Utsman, kalau azannya sekali banyak yang keteter, terlambat sholatnya. Kenapa? Kok udah azan aja sih, kita kan belum apa-apa. Karena kesibukan yang berbeda, jauh juga harus jalan. Akhirnya dibikin azan 2 kali. Azan pertama untuk memberikan peringatan. Baik, tapi kalau udah azan pertama orang lepas semuanya, usahanya, kerjanya, udah mandi dan sebagainya. Nah, azan yang kedua baru mulai. Ini siapa yang menggagas itu? Utsman bin Affan. Zaman Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah dari mana? Coba beliau belajar tasawuf. Itu tuh Allah kasih kemuliaan dengan sifatnya al-mubdi, penggagas, tidak kemaslahatan. Ada orang yang kalau melakukan sesuatu di ibu banyak, maka rumah maka dalam Islam niat ibu niat bisa dari amal buat sendiri
dia, maka apa yang terjadi? Seluruh alam dunia yang melakukan gara-gara niat itu. Tapi amalnya kan tidak seperti itu. Maka kalau dalam bahasanya amal niat bisa melebihi amal yang kita lakukan. Dia bisa lebih hebat. Seperti Utsman juga sama. Dia niatnya kan pengen orang itu semuanya ikut sholat Jumat. Itu niat awalnya. Karena dia sayang dengan sesama muslim supaya orang tidak tertinggal sholat Jumat, maka ide-ide itu muncul. Apakah pahalanya sebesar apa yang dia lakukan? Tidak, lebih besar pahala niatnya daripada apa yang dia lakukan. Dia berapa tahun hidup? Enggak lama tuh, kemudian terbentuk. Tapi pahalanya ngalir. Kenapa? Diawali dari niat. Itulah niat itu hebatnya. Jadi orang al-mubdi itu diawali dengan niat, dan niat bisa lebih tinggi nilainya daripada amal perbuatan itu sendiri. Ngalir aja sekarang dia, nggak usah kerja juga ngalir pahalanya. Nah kalau ibu punya nurul mubdi, nanti ibu pahala-pahala orang-orang itu akan ngalir aja ke ibu. Ayo bikin apa ya Allah. Jadi kalau apa-apa jangan dulu nunggu gitu. Itu dulu aja, di depan dulu deh. Saya mah nanti aja. Nah kalau udah mengerti ini, saya duluan. Ada yang di sini kayak butuh tidak. Dulunya keren banget. Nah ketika duduk di sini melihat berarti yang dia lakukan ketika dia muhador lahir. Itu butuh hebatnya gitu. Kalau yang di depan dicontoh itu, Bu Ari, contoh di sini, atau Bu Tati, atau siapa lagi Bu Muslihat yang sering di depan ya, yang doa dan sebagainya, dicontoh sama orang. Saya pengen kayak dia. Nah, jadi amal yang kita lakukan yang seperti itu bisa menjadi beribu-ribu orang lain. Biasa ya amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mendapatkan nurul mubdi ini akan jauh dari sifat sombong. Kenapa? Jawabannya adalah kalau dia merasa yang memulai segala sesuatu itu adalah Allah, dia tidak bisa apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Itu pemberian dari Allah. Jika ibu memulai bikin punya ilmu tentang masak ya, tadinya apa enggak tahu. Ketika kita dianugerahi oleh Allah nurul mubdi, kita akan meyakini dalam kita tadinya nggak bisa bikin kue. Tuh pertama, lemah di saya, nggak ngerti saya. Kalau Allah kan yang mengerti dari awal ya, kita nggak ngerti ibu. Ketika kita tahu berarti ada sesuatu yang diupayakan. Baru kita ngerti. Dari mana itu ngerti itu bu? Padahal kan bukan bawaan dari awal. Allah yang memberikan. Maka orang yang punya kemampuan biasanya yang diuji itu orang yang berilmu dan orang ahli ibadah. Dua bu yang diuji oleh Allah. Orang yang berilmu, ilmu apa aja? Ilmu ceramah seperti ini. Saya tadinya nggak bisa bu. Kalau saya mengatakan ini kemampuan saya, itu berarti sombong. Orang kita nggak tahu. Bayangkan ketika kita dilahirkan tahu bu, kita dilahirkan berapa jengkal? 3 jengkal. Coba kita berpikir, ngerti nggak? Bisa nggak sholat dekul langsung bisa sholat? Karena kenapa kita harus melihat awal kehidupan kita? Datangnya kita dari mana? Dari tempat yang hina, yang jorok bu. Tempat keluarnya pipis ya. Di situ antara kotoran yang belakang sama yang depan. Ketika kita mengerti kita itu datangnya dari mana, maka insya Allah manusia tidak akan ada yang sombong. Yang mendatangkan itu Allah yang memulai. Saya dari tadinya tidak tahu, dari tadinya hina, dari tadinya nggak ngerti,
Dari tadinya tidak berdaya menjadi seperti sekarang. Siapa yang ngasih? Allah. Kalau orang sudah memiliki nurul mubdi, orang itu tidak mau, karena semuanya datang dari Allah. Ketika dia bisa tahajud malam, orang yang mendapatkan nurul mubdi, maka dia akan mengatakan, saya bisa tahajud karena Allah. Karena ada orang yang merasa bangga diri. Bangga diri itu apa, Bu? Kata para ulama, bangga diri adalah syuhud ibadah sadirah minan nafsi. Dia melihat ibadahnya itu timbul karena kemampuan dirinya. Kemampuan diri kita, Bu. Kalau dia bisa tahajud, bisa baca Quran 2 juz, bisa zikir pagi 300, siang 300, sore 300, jadi bersekian ribu kali. Kalau dia bangga diri, dia merasa apa yang dia lakukan itu timbul dari dirinya. Ini bangga diri. Dan kita merasa itu bukan sombong. Contoh, kita bisa tahajud tiap malam. Saya kayaknya keren ya bisa tahajud. Dulu saya nggak bisa tahajud. Itu kalau dia tidak membawa Allah di dalamnya, bahwa sebenarnya yang membuat dia mampu untuk bertahajud Allah. Kalau dia seharusnya membawa yang bisa membuat dia bisa baca Quran 1-2 juz sehari, itu Allah. Yang bisa, kenapa ya saya kok bisa akhlaknya bagus, bisa berlemah lembut, bisa ngasih, senang bantuin orang. Jangan sekali-kali menganggap itu adalah kemampuan diri. Kalau kita menganggap itu kemampuan diri kita, itu ujub namanya, bangga diri. Tapi halus. Kebanyakan manusia ini di sini terjerumus ke situ. Anak pintar, punten Ibu. Keren ya anaknya dapat juara. Ya, anaknya soleh banget. Iya saya mah. Pagi dia sekolah, bangun tidur saya diseprinkan. Udah gitu pulang sekolah les. Udah gitu saya suruh tidur supaya dia nanti press ininya. Malam saya bacain dongeng dan sebagainya. Alhamdulillah prestasinya bagus. Di dalam kalbunya terbesit bangga. Karena apa? Karena dia hebat, mampu mengolah waktu untuk anak menjadi orang yang sukses. Ini namanya bangga diri. Jadi gimana saya nggak terjerumus dengan bangga diri? Saya ini dikasih kemampuan oleh Allah, harus ada di dalam kalbu, ditanamkan seperti itu. Dan anak saya kalau tidak dikasih kekuatan oleh Allah, tidak dikasih EQ yang bagus oleh Allah, nggak bisa. Lihat ada seorang ibu yang hebat, pintar, anaknya ABK, diajarin apa aja itu susah, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah kasih EQ-nya dari normal. Jadi apa sebetulnya? Semuanya anugerah dari Allah. Yang suka bangga diri, merasa diri yang kemampuan. Mungkin di depan orang bangga, Bu, tapi kalau kita bangga, betul nggak, Bu? Ini mah pengalaman saya. Iya, pengalaman saya ketika saya belum belajar tasawuf. Tapi ketika belajar Allah, ini rahmat Allah, ini pertolongan Allah, semuanya Allah. Saya maka belajar ilmu tentang bukan, karena tidak semua dipilih oleh Allah untuk mengenal bangga diri itu seperti apa. Saya juga bersyukur kepada Allah. Allah mengajarkan guru-guru yang hebat untuk bisa membedah kalbu yang buruk ini. Keluhan yang buruk-buruknya diganti dengan yang baik. Nah itu nurul mubdi, Bu. Jadi kalau orang memiliki sifat Asmaul Husna Nurul Mubdi, maka dia akan memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Kalau rendah diri di hadapan Allah nggak boleh. Apa harus rendah diri?
Diri kita rendah kok di hadapan Allah tuh. Yang di sini kan banyaknya binatang, keburukan, bangga diri tadi. Selama ini ternyata saya bangga diri ya. Anak pada hebat sukses, merasa kita yang hebat. Padahal dulu sih gitu juga waktu itu mah yang ngasih. Tapi nggak sampai ke kolbu ilmunya. Cuma di lisan aja. Allah nggak lihat lisannya bu. Yang Allah tatap adalah hati amalnya. Innallaha la yanzuru ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat rupamu. Enggak kamu ngeluarin dan ini supaya anaknya lihat kalbunya. Oh yang ngerasa banget, aku udah hebat nih. Anakku didisiplin, ajarin sama guru A, guru B, dia dapat juara 1. Yang jangan kita bangga. Allah dulu yang harus kita banggakan. Kalau tidak ingin lepas nikmat itu, itulah yang mungkin lepas nikmat dari kita bu. Anak dari kecil soleh, pintar, berprestasi, udah gedenya ngeselin. Allah tidak akan membuat seseorang itu ngeselin bu kalau kita bersyukur kepada Allah. Malah kalau tambah. Jangan. Kayaknya dulu waktu anak-anak semut-semutnya soleh, ada di balik kecilnya ngeselin, nyebelin, susah diatur dan sebagainya. Jadi kalau ingin anak kita soleh makin soleh, yang buruk, yang soleh menjadi soleh, jadikan itu syukur dan sabar. Jadi dua sayap hidup kita ini. Jangan suka mengeluh, jangan suka nyalahin. Kalau lagi marah tahan. Ini mengajarin saya. Sabar emang berat, tapi bisa diperjuangkan. Yang kedua, Al-Mukti sudah selesai. Orang yang mendapatkan Nurul Mu'in, dia akan mengembalikan sesuatu itu datangnya dari Allah, hampir sama dengan tadi. Al-Mu'in itu kan yang mengembalikan. Jadi kalau orang punya sifat nur, cahaya di dalam kalbu kita, kalau kita minum, dia akan kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, engkau kasih nikmat aku. Nikmat banget ya, seger. Oh, dikembalikan segala sesuatu kepada punya harta. Dia kembalikan dulu kepada Allah. Ya Allah, yang lain mah susah dari diri saya dimudahkan. Kembali dia kepada Allah. Oh Allah yang ngasih. Oh Allah yang menakdirkan. Oh Allah yang memilihkan. Oh Allah yang menitipkan. Kalau Allah sudah memilihkan kepada saya, berarti ada maksud dan tujuan Allah bu. Ini orang tua nitipin duit ke anak gede bu. Nih. Emang orang tua ngasih gak ada maksud dan tujuan bu? Udah gitu dia poya-poya, malah dipakai maksiat, minum-minum, narkoba dan sebagainya. Ridho gak kita bu? Enggak ridho. Allah pun begitu. Kalau dia buat bangga-banggaan, buat disimpan, buat keren-kerenan, punya ini punya itu, tapi kejahatan umatnya sedikit, pasti Allah akan marah. Dengan cara apa? Allah akan membuat harta yang halalnya nanti digerogoti oleh yang Allah sudah kasih, yang tidak dikeluarkan dengan semestinya. Digerogoti itu harta yang halal tuh bu. Enggak sekarang, di kemudian hari bu. Enggak, di kemudian hari anak cucunya Allah sengsarakan. Kenapa? Karena ada yang dimakan harta yang haram. Bukan haram nyarinya, bukan. Kata Allah, aku kasih 2 tingkat hartamu, 1 tingkat suruh dibagiin, 1 tingkat lagi baru boleh kamu nikmati. Ini enggak bu, yang dikasih cuma 1/4. Maka yang 3/4 ini akan memakan harta yang ini. Maka banyak orang yang sukses ketika muda, hari tuanya menderita. Kenapa? Jangan-jangan dia dimakan oleh harta yang haram. Bukan mencarinya, tapi tidak dikeluarkan sesuai dengan kehendak Allah. Saya ilmu bu, kalau saya dijual ilmu saya, padahal Allah sudah memudahkan saya untuk berbicara. Memudahkan Allah, saya senang dengan ilmu untuk belajar, untuk membaca. Kemudian apa-apa diganti dengan apa-apa. Lihat di kemudian hari Allah akan sengsarakan. Kenapa kamu jual ilmu itu? Padahal ilmu jangan kau jual. Bagi. Itu orang yang punya Nurul Mu'in, punya ilmu apa aja ibu, punya tenaga nih ibu kuat.
Kalau ada kelompok bareng-bareng, jangan suka perhitungan nunggu, situ aja yang kerja, situ aja. Itu ada maksud dan tujuan Allah, Bu. Kita dikasih kuat raga kita. Bareng-bareng kemampuannya apa? Keluar dengan ilmunya, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan ide-idenya. Kerja enggak, tapi dia ide, hebat gitu, terus ngatur. Nah, nggak apa-apa, sesuaikan aja. Ada yang itu ide nggak bisa, tapi kalau udah kerja beres. Ada. Ibu ngerti. Sebenarnya kalau kita mengenal diri kita, nanti akan lama-lama mengenal Allah loh, Bu. Iya ya, kenapa ya Allah? Saya dibikin seperti ini, saya bisanya ini. Itu mengenal diri namanya, Bu. Kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafahu. Kalau dia udah mengenal diri, dia banyak bertafakur, nanti lama-lama dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan yang tertinggi. Ya, jadi kita kembalikan kepada Allah. Akhir tadi ini sudah saya sampaikan. Jadi tidak akan bangga diri ya orang yang memiliki sifat sifat Allah Al-Mubdi dan Al-Mu'min, karena semua dikembalikan kepada Allah. Dia rajin ibadah karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah. Dia bisa punya ini punya itu karena Allah. Jadi orang yang memiliki itu masuk. Saya sih emang ini ya, saya tuh udah berusaha jamnya jam sekian, berusaha tidur di awal ya, jadi bisa bangun tuh malam tuh. Nggak begitu Bu kalau orang yang punya Nurul Mu'in. Ini Allah yang ngasih saya. Pertama itu, baru selebihnya ada usaha. Usahanya itu nyalain beker ya, ada yang beker, ada yang pakai HP ya, ada yang pakai alat langsung yang hidup gitu ya, tabok buyur gitu. Jadi itu hanya pendukung. Intinya adalah, coba Ibu, apa begitu? Ibu nulis. Kenapa sih kamu kok bisa sih ngerti? Kayaknya itu kan itu. Karena saya catat, jangan dulu ke sana, Bu. Hatinya, kolbunya kembalikan dulu kepada Allah. Iya, karena Allah sudah memudahkan saya. Karena Allah sudah memberi kemampuan saya. Begitu Bu, dalam hati. Dalam hati dulu, supaya tidak bangga diri. Jadi tidak merasa, ya kan saya mah rajin, saya memang pintar. Enggak begitu. Pintar juga dikasih kemampuan Allah. Kemudian kekuatan juga datangnya dari Allah. Kita ada keinginan kembali. Maka nilai seseorang itu sebetulnya dinilai dari niatnya. Hati itu luar biasa. Kenapa? Karena kemampuan, kemauan dan sebagainya badan kita memang udah pemberian Allah. Tapi niat itu harus dibangun oleh kita. Niat itu harus dibangun Bu oleh kita. Saya bisa ini karena Allah, itu dari niat. Kalau EQ mah emang Allah yang ngasih Bu. Ada EQ-nya yang 120, ada yang 180, ada yang 200 seperti Habibie. Beda-beda. Nah, itu kemuliaannya itu di mana? Di niatnya. Bangga enggak dia? Ngakui enggak itu dari Allah? Rasa hebat, gagah-gagahan dan sebagainya. Ya, berarti dari niat. Kembali lagi ke hati. Udah bab niat di sini semua. Kalau orang tidak memiliki orang yang dengan ibadahnya, dengan usahanya dia belajar, dengan yang baik, sholat, yang berusaha maka ini akan menghadirkan akibatnya dia memiliki sifat idlal. Idlal itu merasa aneh kalau dia udah rajin tahajud, udah rajin puasa, udah rajin sedekah, tapi kok doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka dia akan merasa heran. Bu, Ibu suka merasa heran nggak? Kayaknya saya udah nangis ya, udah baca Quran, kata Pak Kiai ini, baca itu gitu kan.
ribuan kali zikir ini zikir itu, tapi kok nggak dikabulkan? Tandanya ibu ini bangga diri. Kenapa? Merasa dengan ibadah itu hebat, sehingga ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, protes. Jadi kalau ada orang, kenapa ya Bu saja saya pada begini udah begitu, begini aja, udah ngaji, jangan seuzon ya. Belum ngaji. Kalau sudah ngaji nggak bakal heran. Kenapa? Karena sesungguhnya yang punya kemampuan hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau belum dikabulkan kita udah baca zikir sekian ribu, udah sholat tiap malam, nggak tinggalin, ngaji seminggu 3 kali di sini, belum lagi di tetangga, belum lagi mana-mana, hampir tiap hari, belum dikabul doa kita, Allah belum mengizinkan. Pasti ada maksud dan tujuan Allah yang terbaik buat kita. Itu kalau orang tidak bangga diri, Bu. Tapi kalau bangga diri begitu, kenapa ya kok nggak dikabulkan? Bu, kalau orang bangga diri, ketika dikabulkan dia merasa pengabulan itu karena ibadahnya. Alhamdulillah ya, saya ini sebulan ini nggak pernah lepas tahajud supaya anak saya sukses masuk perguruan tinggi, supaya saya bisa masuk kerja. Masuklah anaknya ke perguruan tinggi, atau masuklah anaknya kerja, atau tiba-tiba terlaksana kemauannya dia. Apa yang dia inginkan tercapai. Maka orang yang tidak memiliki nurul mu'in akan merasa ini usaha saya, karena saya banyak tahajud. Ditanya sama orang, kok kamu bisa nih? Iya saya alhamdulillah tahajudnya orang. Saya ngomong sama, saya zikir itu. Ada yang begitu Bu? Ada. Ya enggak. Belum mengerti tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid. Kalau dia mengerti Allah yang menghendaki itu, karena saya diberi kemampuan bisa bangun dengan Allah, bukan saya. Allah dulu, kembalikan dulu kepada Allah gitu Bu. Baru bla 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 yang lainnya. Nah itu ya Bu ya. Yang terakhir, kita kalau dapat nurul mu'in, ya, kita akan yakin bahwa amal perbuatan itu kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah, bahwa kita akan meyakini nanti di yaumil kiamah, nanti di alam kubur kita sudah hancur badannya Bu. Kemudian kan proses tuh ada alam barzah menunggu. Yang baik akan disimpan di iliyin, yang buruk jiwanya pemaksiat akan disimpan di sijin. Kemudian di akhirat nanti badan kita akan dikembalikan utuh. Ilmu itu Bu. Kalau kita yakin bahwa kita badannya akan dikembalikan, kita kan nggak mau disiksa berulang-ulang. Bagaimana caranya? Berusaha mengikuti apa yang Allah sukai. Kenapa? Karena kita yakin badan kita akan dikembalikan oleh Allah sesuai dengan jiwanya ketika di dunia. Yang kemarin kita bahas jiwa manusia itu ada 10 macam ya. Baru 10 macam. Ada yang seperti ular, ada yang seperti monyet, seperti apa lagi, babi dan sebagainya. Itu sesuai dengan jiwa ketika di dunia. Kalau di dunianya jiwa seperti itu, nanti di akhirat badannya atau mukanya ya seperti jiwa ketika di dunia, bukan yang sekarang ini Bu, cantik-cantik ya. Allah yang tahu hati kita. Nah sesuai dengan hati kita. Tapi kalau yang hatinya baik, cantik hatinya Bu, di akhirat nanti walaupun hidungnya pesek, matanya rebek, pipinya jelek, hitam, pesek dan sebagainya, nanti di yaumil kiamah akan seperti bidadari, seperti Nabi Yusuf, tinggi seperti Nabi Adam. Apanya lagi? Umurnya seperti Nabi Isa. Kita itu semua Bu, umurnya 33 tahun, tingginya seperti Nabi Adam, gantengnya seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan kayak apa tuh Bu? Luar biasa. Siti Maryam. Kalau lebih ganteng dari Nabi Yusuf, lebih dari
Berarti kalau Nabi Yusuf lebih ganteng, berarti lebih bagus perempuannya daripada Siti Maryam. Jadi artinya apa? Kalau kita yakin dengan nurul mu'id Allah Subhanahu wa taala, kita dapat itu, maka kita akan berusaha meyakini saya nanti akan dikembalikan bil kiamat. Seperti baru lagi setelah hancur dimakan tanah, kita gimana di sana supaya bahagia, supaya tenang, supaya tentram, supaya tidak apa kemarin itu yang ada yang di lidahnya menjulur-julur kayak gitu. Kita nggak mau seperti itu ya. Ada yang seperti monyet, ada yang seperti apa? Tangan yang kakinya terbelenggu, ada yang seperti salib dan sebagainya. Kita kan nggak mau seperti itu. Karena itu janji Allah, kamu akan dikembalikan. Al-Mu'id itu kan dikembalikan seperti kamu di dunia. Jiwanya seperti apa di akhirat akan kelihatan, Bu. Jadi di dunia mah, Bu, wujud asli yang sesungguhnya kita nggak kelihatan. Wujud asli kita yang sesungguhnya nggak kelihatan, maka akan terlihat wujud asli yang nyata ketika di akhirat. Begitupun kita kepada Allah. Wujud asli Allah akan kita lihat melalui kalbu kita, melalui perasaan kita, melalui hati kita, Bu. Kita bisa melihat Allah dengan hati kita. Kita bisa merasakan Allah dengan kalbu kita, dengan jiwa kita. Tapi kita tidak bisa melihat seperti saya melihat Bu Zakia, nggak bisa. Tapi bisa merasakan. Ketika saya melihat Bu Zakia, di situ ada miniatur Allah, konstruksi Allah yang begitu indah. Di situ saya takjub kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Di dalam kalbu saya bisa memandang Allah. Ibu pun semua orang mukmin bisa memandang Allah dengan kalbunya ketika di dunia. Tapi kalau sudah di akhir, Ibu, yang dipandang langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang langsung seperti begini, Bu. Tapi ada yang terlebih dahulu melihat lebih lama, ada yang terakhir melihatnya, karena melihat Allah itu perjalanan dari dunia sampai akhirat, melihat Allah itu. Dan manusia itu apa kebahagiaan yang tertingginya adalah ketika mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bangunan-bangunan istana apa itu udah disingkirkan semua kalau ketika mereka ingin berduyun-duyun dengan Allah. Di dunia kita bisa melihat dengan kalbu kita, di akhirat langsung dengan lahirnya. Itu bedanya. Tapi syarat bisa melihat Allah itu ketika di dunia kita memperjuangkannya, bukan berarti santai. Nah, nantilah saya juga belum sempurna tentang itu, cuma baru sekian. Itu udah membuat saya semakin mengganggu, ingin tahu seperti apa, tapi ilmunya belum sedang dipelajari. Tapi ada ngasih ini aja namanya ibu-ibu ya. Dan emang ternyata Allah itu bisa dilihat dengan kolom ya. Saya lihat pohon aja bisa melihat, Bu. Dia bisa melihat di situ ada miniatur Allah, ada keagungan Allah gitu. Tapi terasa luar biasa Allah. Masya Allah gitu. Dan kolbulah kita akan merasa ketika di dunia. Terasa nggak? Kenapa ingin mengenal Allah secara fisik di dunia harus merasakan dulu. Ini abai aja, nggak ngerti, nggak paham gitu. Saya yakin sih sama Allah, tapi maksudnya sih, masih bingung. Tapi satu kita didekatkan kepada Allah ya dengan rasa itu. Kata Allah, anak kanzun mahfiyun, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, yang kaya, Bu. Hanya manusia yang bisa namanya ini saking besar manusia yang menampung siapa? Menampung Allah Subhanahu wa taala. Rasain Bu dengan kalbu kita. Makin kenal sama Allah, makin luas pandangan kita kepada Allah. Betul nggak, Bu? Mungkin ada yang masih kesusahan cara menangkapnya ya. Mudah-mudahan bisa dengan terus belajar bisa. Terus aja kita belajar. Salah satunya dengan mempelajari kitab Syarat Asmaul Husna. Kata para ulama, salah satu cara untuk ma'rifat kepada Allah, kamu harus memasukkan sifat-sifat
yang 99 ke dalam kalbumu. Bagaimana kita bisa memasukkan Asmaul Husna yang 99 ini kalau nggak belajar? Nggak bisa, Bu. Jadi bagaimana mau memasukkan petala Allah ke dalam kalbu kita? Nggak bisa. Ya harus ilmunya pelajari, amalkan. Nanti akan masuk. Nur itu, cahaya itu akan makin merembes, makin naik. Jadi ibu kemarin ngaji datang ke sini, itu cahayanya mungkin baru segini ya. Nambah ngaji lagi, cahayanya bertambah lebar lagi. Ngaji lagi, bertambah. Karena keyakinan dan ilmu akan seiring sejalan. Keyakinan, iman, itu harus dipandu dengan ilmu. Ilmunya makin dikit, Bu, cahayanya redup, makin kecil. Ilmunya makin banyak, makin gede, makin luas. Maka petala Allah itu bisa ditampung oleh kalbu kita. Allah itu kan, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahayanya langit dan hanya kalbu yang bisa menampung cahaya Allah. Karena cahaya itu kan tidak menembus batas ruang dan waktu ya, Bu ya. Kalbu pun begitu. Coba Ibu kalau mikir kemana-mana bisa kan? Itu kalbu. Ibaratnya cahaya juga begitu. Jadi bisa ditampung oleh kalbu itu. Terlalu tinggi nggak, Bu? Saya takutnya Ibu. Saya lagi senang aja. Ya udah, sekian aja, Bu ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga Ibu makin penasaran. Kalau Ibu ingin ilmu lagi tentang ma'rifat nggak cukup di sini, silakan datang ke saya di Setu. Sambil bersilaturahmi ke sana kalau sempat di rumah tidak ada terlalu hal yang gitu. Silakan saja. Jadi meramaikan agama dakwah, agama Allah. Dari saya cukup sekian, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.